dengan Tuan Baron. Selamat mendengarkan. 7 unit kendaraan BMW X5 tampak bergerak di belakang satu unit mobil mewah Rolls-Royce Phantom. Begitu tiba di sebuah gedung dengan papan nama bertuliskan Luxury Clubs, rombongan itu pun berhenti dan dari dalam tampak puluhan lelaki berbadan tegap keluar dari 7 mobil BMW X5 tersebut, sambil salah satu dari mereka membukakan pintu untuk mobil Rolls-Royce Phantom yang berada di depan. Kini, dari dalam mobil Rolls-Royce Phantom itu, keluar 3 orang lelaki, di antaranya 2 orang berusia sekitar 40-an dan seorang lagi berusia sekitar 30-an. Sambil menatap ke arah depan, kini mereka melihat seorang pemuda berambut coklat kepirangan dengan memakai kaos berwarna abu-abu dan celana jeans yang sobek di sana-sini, sedang duduk sambil menoel-noel hidungnya. Setelah melihat pemuda itu, lelaki berusia sekitar 50-an mengenakan kacamata itu pun berkata kepada 2 orang lelakinya, "Itu dia orangnya. Tuan Baron, apakah Anda yakin bahwa pemuda itu adalah tuan muda kita, yaitu Joe William?" Tanya lelaki yang paling muda di antara ketiga orang itu. "Menurut ciri-ciri yang dia katakan tadi, memang dialah orangnya," jawab Tuan Baron. "Tapi Tuan, mengapa dia terlihat seperti gelandangan? Jaga bicaramu, Kaviar. Kalau dia mendengar, bisa susah hidup untuk 7 turunan," kata Tuan Baron memperingatkan. Kaviar, lelaki yang berusia 30-an itu segera menutup mulutnya dengan tangan begitu mendengar peringatan dari Tuan Baron. Sementara itu, dari dalam bangunan Luxury Clubs tampak puluhan staf berkeluaran karena mengetahui founder sekaligus CEO di Quantum Entertainment ini sedang berada di luar bersama 2 bawahannya dan para pengawalnya. Tiba di luar, mereka lalu membuat barisan dengan seorang lelaki berbadan tinggi tegap yang tampak seperti orang yang dipercayakan untuk mengelola tempat hiburan itu, berjalan di tengah-tengah barisan orang-orang yang baru keluar tadi. Lelaki tinggi tegap itu baru ingin menghampiri rombongan Tuan Baron. Namun, dia segera mengurungkan niatnya ketika sudut matanya menangkap sosok pemuda yang duduk di dan bersandar di salah satu tiang penyangga bagian luar bangunan itu. Sejenak lelaki itu berhenti, antara langsung menemui Tuan Baron atau menegur pemuda itu. Sambil mengangkat tangannya ke arah Tuan Baron, lelaki itu segera menghampiri pemuda yang berpenampilan seperti gelandangan tadi. Tuan Baron tahu apa maksud dari lelaki berbadan tinggi tegap itu. Namun dia terlambat mencegah karena lelaki tadi telah mengatakan sesuatu kepada pemuda berpenampilan seperti orang terbuang itu. "Anak muda, apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau adalah salah satu members di Luxury Clubs ini?" tanya lelaki itu. "Maaf Pak, saya bukan member di clubs ini. Saya hanya sedang menunggu seseorang untuk menjemput saya," jawab pemuda itu dengan hormat. "Anak muda, kau tahu apa nama tempat ini? Tempat ini adalah tempat elit dan hanya orang-orang yang memiliki kekuasaan dan berduit saja yang bisa berada di tempat ini. Sebaiknya kau segera meninggalkan tempat ini, karena saat ini aku sedang kedatangan presiden di Quantum Entertainment ini. Jangan menjadi perusak pemandangan di sini," kata lelaki itu memperingatkan. "Baiklah, jika tidak boleh berada di sini, ya tidak apa-apa. Aku akan pergi," kata pemuda itu sambil berdiri. Sejenak dia menoel hidungnya lalu akan melangkah meninggalkan tempatnya duduk tadi. Belum juga dia beranjak, tiba-tiba rombongan Tuan Baron telah tiba dan langsung membungkuk hormat di depan pemuda yang diusir oleh lelaki bertubuh tinggi tegap tadi. Melihat pemandangan yang tersaji di hadapannya, membuat lelaki yang mengusir pemuda tadi tercengang dengan tatapan tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang yang sangat dikenal sebagai pengusaha di pusat elit Quantum Entertainment dan Highland Park bisa membungkuk di hadapan seorang pemuda gelandangan? Tuan, ini," tanya lelaki bertubuh tinggi tegap itu seakan tidak percaya. Sambil terus membungkuk, Tuan Baron segera menjambak rambut lelaki tadi dan memaksanya untuk ikut membungkuk. "Selamat datang di Quantum Entertainment, Tuan muda," kata Tuan Baron masih terus dengan sikap membungkuknya. "Apakah Anda yang bernama Tuan Baron?" tanya pemuda itu dengan laga acuhnya. "Menjawab Anda, Tuan muda. Saya adalah Baron Gilbert, orang yang dipercayakan oleh Tuan Besar Jerry William untuk mengurus perusahaan miliknya di Quantum City ini," jawab Tuan Baron.
Teruskan tubuh Anda, Tuan Baron. Aku tidak nyaman berbicara dengan orang yang seperti terserang penyakit encok. Tegur pemuda itu. Tuan muda, apakah kita bisa bicara di dalam? Tanya Tuan Baron. Aku bukan members di luxury clubs ini. Aku tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki gedung yang mewah ini. Kata Joe sambil mengedipkan sebelah matanya ke arah lelaki bertubuh tinggi tegap tadi. Mendapatkan kedipan seperti itu, lelaki tadi tampak salah tingkah sekaligus merasa aneh. Ini karena dia banyak melihat anak-anak orang kaya di kota ini, namun yang dia tidak mengerti, bagaimana bisa seorang anak kaisar bisnis di negara ini bisa berpenampilan seperti gembel. Di saat semua orang yang seperti bermimpi buruk, tiba-tiba telepon milik Joe berdering, menandakan bahwa seseorang telah menelponnya. Pemuda itu segera mengeluarkan ponselnya dan melihat ke arah layar. Di layar, dia melihat nama pemanggil adalah ayahnya. Tanpa menunggu lagi, pemuda itu langsung mengusap layarnya untuk menjawab panggilan itu. Apakah kau sudah bertemu dengan Baron itu, Joe? Terdengar suara di seberang sana mengandung pertanyaan. Sudah ayah, saat ini dia sedang membungkuk di hadapanku, jawab pemuda itu. Kau jangan berbuat hal yang aneh-aneh di sana, Joe. Tegur suara di seberang sana. Ayah, bicara sajalah dengan Tuan Baron ini. Baron Gilbert maksudku. Tuan Baron, ini, kau bicaralah dengan ayahku, kata Joe menyerahkan ponselnya ke tangan lelaki berkacamata itu. Halo, kata Tuan Baron ketika ponsel milik Joe telah berpindah ke tangannya. Entah apa yang mereka bicarakan, namun sepertinya Tuan Baron sangat patuh sekali dengan si penelpon. Iya, Tuan Besar. Baiklah, Tuan Besar. Saya mengerti Tuan Besar, kata Tuan Baron sedikit tergagap. Selesai berbicara dengan si penelpon, Tuan Baron segera menyerahkan kembali ponsel tersebut ke tangan pemiliknya dengan sangat hormat. Apa yang dikatakan oleh ayahku, Tuan Baron? Tanya pemuda itu sambil enak saja dia merangkul pundak lelaki berkacamata itu. Perbuatan Joe William ini membuat Tuan Baron merasa sangat salah tingkah. Bagaimana bisa Joe William yang sangat berkuasa ini merangkul pundaknya? Seolah-olah mereka ini sangat akrab sekali. Tuan Besar menyuruh saya untuk menjaga keselamatan Anda selama berada di Quantum City ini, Tuan Muda, kata Tuan Baron gugup. Itulah mengapa aku menolak untuk menemuimu, Tuan Baron. Ini karena kebebasanku akan dibatasi oleh para pengawal. Aku tidak ingin dikawal atau kau akan aku buat menyesal, kata Joe sambil tersenyum, lalu segera mengelus pundak Tuan Baron. Lebakan, kau iakan saja apa kata ayahku. Tapi aku tetap tidak ingin dikawal. Memangnya di sini banyak penjahat sehingga aku harus dikawal? Tanya Joe sambil terus tersenyum. Anda tidak tahu seperti apa Quantum City ini, Tuan Muda. Quantum City memang tampak seperti surga dunia bagi para pengunjung. Namun, keramahan itu akan segera sirna karena mengetahui di dalam kota yang tenang ini memiliki banyak serigala pengincar mangsa, kata Tuan Baron yang membuat kening Joe sedikit mengernyit. Maksud Anda? Tanya Joe penasaran. Makanya, sebaiknya kita bicara di dalam saja. Atau, apakah Anda ingin kita langsung berangkat ke Highland Park? Tanya Tuan Baron. Orang berbadan tinggi tegap itu. Aku ingin dia menggendongku, masuk ke dalam, kata Joe sambil menunjuk ke arah lelaki yang mengusirnya tadi. Dengan senang hati, Tuan Muda, kata lelaki tadi dan langsung berjongkok di depan Joe. Besar sekali tubuh Anda, Tuan. Enak apa yang Anda makan sehingga bisa memiliki tubuh sebesar ini? Kata Joe lalu memanjat pundak lelaki itu. Tubuh Anda langsing, Tuan Muda. Tapi, mengapa Anda begitu berat? Tanya lelaki tadi. Tutup mulutmu, Igel, atau kau kusumbat nanti, bentak Tuan Baron. Lelaki bertubuh tinggi tegap yang dipanggil dengan nama Igel tadi langsung mengatupkan mulutnya dan bangkit berdiri sambil menggendong tubuh Joe di pundaknya. Hahaha, anak buahmu semuanya bertubuh gemuk. Makmur sekali hidup mereka, kata Joe sambil menggenjot-genjot tubuhnya di atas pundak Igel. Igel hanya bisa menyeringai dengan raut wajah yang sangat tertekan.